Kalimantan Barat dengan 5 pintu perbatasan menjadi beranda depan negara. Namun, realitas pembangunan di kawasan Muka belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Meskipun terlambat, perlahan implementasi kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia mulai mendapatkan perhatian. Daerah perbatasan mulai mendapatkan porsi dalam kebijakan pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan di wilayah perbatasan negara tersebut. Bersama TVRI, kami ajak Anda untuk membahas progres pembangunan perbatasan dalam upaya merawat NKRI. Inilah opsi obrolan siang, langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat. Sampan laju dari hilir sampai ke hulu, Sungai Kapuas sungguh panjang dari dulu membelah kota. Hei, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Kapuas punya cerita bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh kemana, sungguh susah nak melupakannya. Sampan laju dari hilir sampai ke hulu, Sungai Kapuas sungguh panjang dari dulu membelah kota. Hei, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Kapuas punya cerita bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh kemana, sungguh susah nak melupakannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat, Anda akan menyaksikan opsi obrolan siang. Selama 60 menit ke depan, kami akan menemani Anda untuk ngobrol tentang satu tema yang tentunya kami sudah siapkan untuk membahas tentang progres pembangunan perbatasan untuk merawat NKRI. Dan untuk membahas dan kita ngobrol tentang isu itu, telah kami hadirkan 3 narasumber untuk bersama kita selama 60 menit ke depan. Kami sapa terlebih dahulu. Yang pertama, Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutar Mijaya Saimum. Selamat siang, Pak. Kabar sehat?
Alhamdulillah, luar biasa. Dan selanjutnya, selain itu juga kami ingin menyapa narasumber yang kedua, yaitu seorang akademisi, Rektor Universitas Pancabakti Pontianak, Dr. Purwanto S.H.M. Hum. Selamat siang, Dokter. Luar biasa. Dan yang ketiga, seorang budayawan dan tokoh masyarakat juga mantan Rektor Universitas Tanjung Pura Pontianak, Profesor Dr. Hairul Effendi. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di opsi kali ini, obrolan siang selama 60 menit ke depan kita akan ngobrol tentang progres pembangunan perbatasan untuk merawat NKRI seperti prolog yang disampaikan tadi, bagaimana progres pembangunan perbatasan terus dilakukan oleh pemerintah pusat lewat pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dan tentunya progres ini harus ada daya dukung dan diketahui oleh masyarakat. Untuk itu, opsi selama 60 menit ke depan akan membahas pembangunan perbatasan di wilayah Kalimantan Barat, di mana provinsi ini punya 5 pintu perbatasan di Kabupaten Sanggau, Sambas, di Bengkayang, Sintang, dan juga Kapuasulu. Saya mungkin ke Pak Gub terlebih dahulu. Pak Gub, bagaimana wajah perbatasan kita saat ini, Pak Gub? Kalau dibandingkan sebelum pemerintahan Pak Jokowi ya, kita mungkin tampilan perbatasan kita beberapa segmen di bawah tampilan Malaysia ya. Nah kalau sekarang saya rasa semua PLBN kita tampilannya sudah bagus kecuali Sungai Keli atau Jasa di Sintang ya, belum mulai dibangun. Kalau yang lainnya sudah. Oke, berarti dilihat dari progres pembangunan PLBN. Fisik ya? Fisik, ada 4 PLBN yang telah dibangun, ada Aruk di Sambas, Jagoi Babang di Bengkayang, Nangak Badau di Kapuasulu, dan juga Entikong. Hanya mungkin Sungai Keli di Sintang yang saat ini dalam proses pembangunan seperti itu. Baik, Pak Gub, ini di sesi awal mungkin kita ingin membahas tentang progres pembangunan infrastruktur, Pak Gub, di mana ada 1.836 ruas jalan untuk perbatasan yang melintasi 3 provinsi, Kaltara, Kaltim, dan juga Kalimantan Barat. Dan Kalimantan Barat ini pada 2021 akhir telah merampungkan, kalau saya salah mohon dikoreksi, 811 km. Ya. Ini terdiri dari beberapa daerah dan kabupaten kota yang menjadi pintu perbatasan yang saat ini sedang dilakukan. Untuk 2022 sendiri, Pak Gub, dan proyeksi setelah itu, pembangunan infrastruktur berupa jalan? Sebetulnya target Pak Jokowi ya, jalan paralel perbatasan itu harus selesai di masa pemerintahan beliau. Sampai 2024 itu sudah harus selesai. Ya. Dan saya yakin sih selesai, insya Allah ya. Kecuali yang di Sungai Keli itu, ya, Bejasa, itu kan mau disambung dari masuknya di daerah Sanggau. Ya. Nah, kalau saya bilang lebih bagus itu kan jalan dari Sintang masuk langsung Sintang, tidak lewat Kabupaten Sanggau lagi ya. Nah itu masih ya usulan kita ya, tapi saya rasa pemerintah pusat tentu punya dasar dan alasan tertentu. Tapi kalau saya sih maunya jalan itu dibuat ya dari pintu masuk ke Sungai Keli itu harusnya dari Sintang, tidak dari Sanggau. Oke, yang menjadi fokus Pak Gub, apakah hanya jalan paralel yang terlihat, sementara untuk jalan tikus atau jalan-jalan penunjang lain, Pak Gub? Kalau jalan utamanya itu sudah bagus, kemudian pelayanan baik, ya lambat laun jalan tikus itu pasti akan ditinggal, kecuali untuk hal-hal yang kejahatan ya, penyelundupan dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat yang keluar masuk secara ilegal, nah itu menggunakan jalan-jalan itu. Tapi kalau pelayanan baik, nah itu akan hilang dengan sendirinya. Oke, baik. Infrastruktur yang akan dibangun, kalau tadi kita lihat fisik pembangunan PLBN, lalu kemudian jalan. Dari kacamata seorang gubernur, kira-kira pembangunan infrastruktur seperti apa yang harus dibangun? Kalau infrastrukturnya semuanya sudah bagus, ya, semuanya bagus. Cuma masalahnya manfaatnya dulu itu apa? Ya. Manfaatnya itu sudah maksimal belum? Ya. Sudah sesuai progres ketika kajian awal membuat PLBN itu atau belum? Ya. Masalahnya kalau saya lihat dari sisi ekonomi, saya lebih banyak menguntungkan Malaysia ya, dibandingkan kita. Ambil contoh misalnya lalu lintas kendaraan. Dari 11 ribuan kendaraan, ya, kurang lebih 11 ribuan satu tahun itu, yang milik warga negara Malaysia itu yang masuk Indonesia hanya 1.000 lebih aja. Dan kita 10.000, hampir 11.000 itu ke Malaysia. Nah, kenapa?
Karena mobil Malaysia masuk ke sini 1 bulan itu dia hanya bayar asuransi dan tetek bengek lainnya itu besar, 400.000 lebih. Nah kita ke sana itu nggak nyampe, hanya 200-an lebih aja. Nah ini satu. Yang kedua ya, ini kan pengelolaan perbatasan ini kan nggak jelas ini. Ada Badan Pengelola Perbatasan Negara di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ada Badan Pengelola Perbatasan Daerah, ya, tapi kewenangannya kalau menurut saya sebagai gubernur kurang jelas. Siapa bertanggung jawab apa, siapa mengerjakan apa itu belum ada, sehingga masalah hubungan ekonomi itu belum jadi perdagangan internasional, tapi baru masih perdagangan dengan tradisional. Barang dari kita lansir di zona bebas, naik mobil Malaysia bawa ke Malaysia. Barang Malaysia bongkar di zona bebas, masuk ke kendaraan kita bawa ke daerah kita. Nah, biayanya kan besar, tinggi. Nah, yang ini yang saya suruh selesaikan dan saya minta selesaikan. Ketika BEM Niaga kemarin itu sudah kita jadi bahasan utama. Nah, Pak Konsul waktu itu sudah mau bicara ya. Dengan Malaysia dan sebagainya. Belum lagi mau ekspor kita ke Brunei misalnya, bawa barang-barang kebutuhan di Brunei. Nah di Malaysia itu juga masalah, harus ganti kendaraan, harus ini, harus itu. Ya kita maklum juga ya. Nah ini yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat karena hubungan dengan negara, hubungan luar negeri itu bukan tidak menjadi kewenangan di otonomi daerah kan, ya itu bukan, itu jadi kewenangan pemerintah pusat. Nah harusnya Badan Pengelola Perbatasan Negara ya itu harus menyelesaikan semua ini. Percuma kita bangun infrastruktur bagus, PLBN bagus, tampilannya bagus, tapi manfaat ekonominya nggak ini, ya tidak signifikan dari biaya yang kita keluarkan. Itu yang harus diselesaikan. Ini sudah sering saya sampaikan. Oke, berarti asas kebermanfaatan dari perbatasan yang bisa dimaksimalkan ya Pak Gub ya, untuk masyarakat juga dan juga untuk pemerintah pusat sebagai leading sektor untuk mengoptimalkan perbatasan itu sendiri. Pak Gub, ini ada yang menarik. Kemarin sempat Pak Gub sedikit berkomentar terkait perbatasan yang ada di Temajuk Melano. Yang kantor imigrasinya berada 3 km lebih jauh dibanding Malaysia yang hanya sekitar 15 menit bisa sampai. Ini kan juga terkait infrastruktur Pak Gub, seperti apa? Itu saya rasa infrastrukturnya itu nggak masalah ya. Kita bangun pun, APBD pun mampu bangun itu kalau cuma 3 kilo. Masalahnya sekarang kewenangan menempatkan pegawai imigrasi itu di Kemenkumham. Kalau saya boleh, pegawai Pemda itu boleh ngurus yang kayak gitu, udah saya tempatkan di sana, saya buatkan posnya, saya buatkan rumahnya ya. Awal sekali saya jadi gubernur di sana itu hanya ada 1 petugas imigrasi. Dan dia berdomisili di Sambas. Datangnya di situ jam 1. Satu minggu sebelum COVID itu orang Malaysia yang lalu lalang masuk di situ itu kurang lebih ya 3.000-an orang menurut yang punya restoran di situ. 3.000-an orang dan tanpa dokumen. Motor gede masuk. Nah kalau dia bawa narkoba, dia bawa apa-apa di situ, ya gitu kan nggak tahu. Ya. Nah, terus saya koordinasikan ya, Polda dengan imigrasi. Terakhir 3. Tapi anehnya di Melano itu, daerah Melano di Malaysia itu, mereka buat pos imigrasinya 15 meter dari perbatasan. Nah kita masih 3 kilo. Yang ada itu PAMTAS. PAMTAS bukan kewenangan meriksa dokumen-dokumen. Ya. Hanya menjaga saja. Harusnya saya bilang itu pos lintas batas kita itu dibangun di Temajuk. Kalau Malaysia bangun 15 meter, kalau perlu kita 10 meter dari perbatasan. Sudah sempat menyurati ini ke pemerintah pusat, Pak? Saya surat sudah, ngomel udah, ngomong udah, apapun udah ya. Mereka tak mau dengar, terserah aja. Nah, ingat ya, di situ ada Camar Bulan, ya, di situ ada Pulau Datuk yang masih ya klaim Malaysia masih. Ya. Nanti jangan sampai si Badan dan Gigitan. Nah mereka ngelola. Nah kita perbatasan yang bagus ya, pantai yang bagus, pantai yang bersih. Kemudian panjangnya kalau nggak salah saya lebih 40 kilo ya bersih.
Nah, kenapa tidak dibangun objek wisata yang handal di situ, ya, yang bagus? Oh, kalau bicara misalnya orang ya penduduk Malaysia yang diharapkan datang ke situ kucing kecil ya kurang lebih hanya mungkin 1 juta 2 jutaan lah, taruhlah 3 juta 4 juta ya. Tapi ingat, kenapa di Malaysia itu ada hotel bintang 5? Di Kuching itu ada hotel bintang 5. Artinya apa? Wisatawan banyak berkunjung ke sana. Nah, kenapa kita tidak bangun Temajuk? Bangun Temajuk dengan fasilitas yang bagus ya, karena pantai Temajuk di sisi Malaysia itu lumpur. Sehingga jet ski mereka itu biasanya nggak ke tempat kita. Karena pantai yang di Indonesia itu bersih luar biasa. Alami masih bagus. Terumbu karangnya masih bagus. Lobsternya semuanya menarik lah, tapi tidak menjadi perhatian. Kita sudah sampaikan. Nah, mungkin dia pikir Indonesia itu cuma Bali aja. Hanya satu Bali. Ya. Padahal ada banyak Bali-Bali lain di Indonesia. Oh, jauh. Kalau dibanding Bali dengan Temajuk ya, Lebih masih bagus Temajuk. Pak Gub meyakinkan itu. Saya yakinkan lebih bagus Temajuk dibanding Bali. Coba aja kalau Pak Menteri Pariwisata nggak percaya, pergi aja. Baik. Pak Gub, ini kita bicara infrastruktur, ada satu juga yang nampaknya perlu kita bahas terkait infrastruktur pendidikan, Pak Gub. Terkait sekolah, lalu kemudian lembaga pendidikan di sana yang kemudian akan membantu para masyarakat atau warga perbatasan mendapatkan hak dasar lewat pendidikan di sana. Seperti apa infrastruktur pendidikan di Kalimantan Barat? Ditahan, Pak Gub. Setelah ini kita akan bahas. Usai jeda pariwara berikut, tetap di Opsi Obrolan Siang bersama TVRI. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Opsi Obrolan Siang bersama TVRI, kita masih bersama dengan Gubernur Kalimantan Barat, Rektor Universitas Tanjung Pura Pontianak, dan juga budayawan serta tokoh masyarakat Kalimantan Barat. Pak Gub, sempat tertahan tadi kita di iklan untuk infrastruktur di bidang pendidikan, Pak Gub, silakan. Sebetulnya selama ini orang bicara tentang pendidikan di perbatasan dan lain sebagainya ya. Kalau saya sih ya biar aja siapa yang ngomong begitu, saya mempunyai parameter ukur tersendiri. Kita
punya 2045 desa ya. Nah, di Kalbar itu sudah tidak ada desa sangat tertinggal. Desa tertinggal tinggal 94. Kemudian daerah perbatasan rata-rata desanya sudah berwarna hijau. Kalau di peta kita itu dibuat warna hijau, artinya desa itu sudah, kalau tidak desa maju, pasti desa mandiri. Ya, hanya 1-2 aja yang warna kuning, artinya masih desa berkembang. Ya. Nah, artinya kalau misalnya dia sudah desa maju dan desa mandiri, maka infrastruktur pendidikannya, listriknya, itu pasti sudah tersedia. Hanya masalahnya luas wilayah kita. Jadi akses untuk mencapai sekolah itu yang jauh, ya, jauh. Bukan jalannya tidak ada, bukan apa, tapi mereka mau menuju ke sekolah itu yang jauh. Karena luasan wilayah kita. Wilayah kita ini kan batas dengan Malaysia itu 972 km. Papua dengan Papua New Guinea itu hanya 777. Ya, kita itu 972 km. Nah, bayangkan dari satu desa ke desa lain, ya. Nah, tidak mungkin SMA itu ada di setiap desa, ya. Pasti di kecamatan. Nah, desa ke kecamatan ini yang jauh. Artinya bukan sekolahnya yang tidak ada, tapi akses menuju di sana itu yang jauh, ya, jauh. Oke. Nah, listrik juga jadi kendala dalam penilaian desa, ya. Nah, ada beberapa desa di perbatasan yang memang listriknya, desanya sudah terlistriki, tapi ada dusun yang di desa itu belum. Nah, sehingga masyarakat menganggap belum. Tapi dalam data PLN disebutkan desa itu sudah terlistriki. Padahal cuma 1 dusun, 5 dusunnya belum. Nah, makanya saya agak marah kemarin ketika hanya kepresnya itu, perpresnya hanya untuk penanganan listrik itu Papua dengan NTT atau NTT kalau nggak salah saya. Kalbar nggak masuk, padahal masih ada 252 desa di Kalbar itu yang belum terlistriki. Ya. Nah, kalau listriknya ini pasti pendidikannya juga gimana gitu ya. Nah, ini yang harus diselesaikan. Artinya apa ya? Belum lagi blank spot. Blank spot kita 56%. Nah, Kementerian Kominfo nggak bisa sembunyi bilang oh, sudah. Nggak ada. Saya bilang dipastikan 56% blank spot. Titik dah. Ya. Jangan lagi berdebat ini, berdebat itu. Jangan lagi memanipulasi data. Karena data ditampilkan nggak beres. Nggak ini. Tapi kalau sekolah, kalau infrastruktur pendidikan, saya pastikan cukup. Ya. Cukup dan tersedia. Baik. Hanya masalahnya tadi itu. Karena luasnya wilayah. Ya, untuk ke sekolahnya. Nah, sekolah kita di sini harus berasrama. Titik, itu aja. Baik. Gubernur memastikan bahwa sekolah ada, hanya karena luas wilayah membuat banyak warga negara yang sulit untuk menjangkau tempat pendidikan atau sekolah tersebut. Satu kasus Pak Gub di SD Negeri 04 Merakai, Kapuas Hulu, ini ada banyak siswa yang tidak bersekolah di sekolah yang terletak di daerah tersebut, memilih untuk sekolah di luar. Ini karena guru atau tenaga pendidiknya yang kurang. Ini ada rektor di sini, boleh mungkin terkait tenaga pendidik, rektor. Kampus di beberapa kabupaten kota yang berbatasan dengan negara Malaysia ini tidak begitu banyak seperti itu. Apa yang mungkin dilihat dari kacamata seorang rektor sebagai akademisi? Tentu dengan mencermati yang kebijakan yang progresif ya. Di perguruan tinggi sekarang ini juga menggulirkan kebijakan tentang Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Ya semestinya ya perguruan tinggi tentu nanti berkolaborasi, ya bersinergi lah dengan pemerintah kabupaten terkait seperti yang tadi disebutkan. Jadi di beberapa desa misalnya atau di beberapa pendidikan ini masih banyak kekurangan guru. Jadi mungkin nanti ya teman-teman dari perguruan tinggi ini bisa bersama-sama melalui mekanisme skema pengabdian masyarakat, dan prosesnya ini ya berkelanjutan, jangan hanya stagnan di periode tertentu kan gitu. Jadi insya Allah dengan bersama-sama ini bisa kita wujudkan ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Gub. Ya banyak hal yang terkait misalnya ya, infrastruktur sudah dilakukan, tetapi karena jangkauan geografis kita, jadi akses ini tentu ini harus diurai dengan cara beragam ya kolaborasi, pendekatan-pendekatan. Ya prinsipnya bagaimana kita melakukan ya kebijakan yang lebih afirmatif lah, dengan bersinergi dengan mitra perguruan tinggi, juga bisa
nanti berkolaborasi juga dengan teman-teman di dunia industri, dunia usaha. Jadi ini merupakan kerja bersama. Jadi tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi atau kabupaten kota, tapi menjadi tanggung jawab dari keseluruhan kita. Jadi ini kita berpikir untuk Kalbar yang lebih lebih maju, lebih progresif dalam rangka seperti yang tadi disampaikan Pak Gubernur. Jadi program-program yang sifatnya akseleratif. Oke, menurut Pak Rektor, ini kira-kira untuk menjawab tadi ada 15.000 kekurangan tenaga pendidik di wilayah perbatasan, perlukah kita membangun lebih banyak perguruan tinggi di daerah perbatasan, di Sintang, di Entikong atau di Sanggau, seperti itu, Pak Rektor? Mungkin bertahap bisa dilakukan seperti itu, tapi dengan tentu juga memperhatikan dengan kondisi yang karakteristiknya ya, yang spesifik seperti apa. Saya sebenarnya lebih sepakat kalau misalnya program-program perguruan tinggi itu lebih menekankan kepada program-program yang berbasis kepada ya seperti politeknik dan sebagainya kan gitu, terutama di wilayah-wilayah yang di daerah-daerah ya, di pedalaman dan sebagainya. Dan di samping itu tentunya ya prodi-prodi yang akan dikembangkan tentu prodi-prodi yang tidak general ya, tetapi prodi-prodi yang memang didasarkan oleh ya hasil-hasil kajian yang berkesesuaian dengan kondisi Kalimantan Barat lah kan gitu, sehingga proses-proses percepatan yang kaitannya dengan peningkatan SDM yang lebih, apalagi seperti yang dicanangkan bahwa IKN kan jadi tidak, kita jangan sampai jadi penonton, tapi kita harus mempersiapkan kan gitu. Dan masih banyak yang lainnya lah sebenarnya bisa dilakukan. Oke, cuma ada satu fenomena ini Pak Rektor, terkait kita kan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan guru di perbatasan itu ada program sekolah garis depan dan juga guru garis depan. Tapi mungkin ini kembali kepada paradigma berpikir anak mahasiswa untuk ditempatkan di tempat itu. Ini di kampus sendiri sempat ditanamkan untuk supaya nanti ketika lulus dan menjadi seorang guru harusnya bisa ditempatkan di daerah perbatasan seperti apa Pak Rektor? Ya mestinya seperti itu ya. Jadi sebagai pejuang semua ya untuk Kalimantan Barat yang lebih ya. Jadi memang kami juga sudah membuat ya di kurikulum itu sudah menekankan, jadi nanti akan dikonversikan di dalam beberapa SKS, apalagi yang di wilayah-wilayah yang cukup jauh di pedalaman yang tadi seperti yang disampaikan Pak Gub ya, yang aksesnya memang ini harus dilakukan ya kolaborasi yang lebih maksimal lah begitu. Sama juga misalnya pengabdian masyarakat yang basisnya kepada basis-basis yang tematik ya, tentu akan melihat mencermati juga dari kondisi masing-masing wilayah kita ini kan juga beragam ini ya, beragam yang hal-hal yang harus dilakukan yang lebih afirmatif kan gitu. Oke, selain sebagai seorang rektor, Pak Pur juga sebagai seorang ketua PTS ya untuk Perhimpunan Perguruan Tinggi Swasta. Kan kita kalau bicara tentang kebutuhan guru, artinya tidak hanya mengandalkan bagaimana kampus bisa didirikan, tetapi juga bagaimana anak di daerah perbatasan bisa keluar dari perbatasan untuk sekolah dan menempuh pendidikan tinggi, seperti itu. Kalau dari UPB sendiri sebagai salah satu kampus yang cukup besar di Pontianak, adakah masyarakat atau warga perbatasan yang saat ini kuliah di UPB yang kemudian mungkin akan kembali ke sana? Yang kuliah dari wilayah-wilayah pedalaman dari perbatasan cukup banyak, yang kembali masih relatif sedikit nih, relatif sedikit. Nah ini juga tentu bagaimana kita menggelorakan ini ya, jadi memang itu menjadi pekerjaan ya ekstra bersamalah tentunya, bagaimana sarjana-sarjana itu membangun kembali ke daerahnya. Lah, tentu ini kan di daerahnya tentu harus juga disiapkan ya, disiapkan ya lapangan yang berkesesuaian untuk itu, dan begitu juga kampus juga menyiapkan lulusan-lulusannya juga yang berkesesuaian untuk itu. Apalagi dengan sekarang ini kan dunia kampus harus dekat dengan dunia industri, dekat dengan usaha, dan begitu juga kampus juga sama juga kebutuhan-kebutuhan di pedesaan dan sebagainya kan gitu. Makanya tadi disampaikan ada program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu salah satunya itu seperti itu. Jadi pembelajaran itu bisa dilakukan di lintas prodinya, di lintas perguruan tinggi, dan itu sesuai dengan peminatan dan tentu juga menyesuaikan juga kebutuhan kan gitu, kebutuhan. Begitulah. Kalau kita melihat dari perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Barat yang swasta ini kan hampir kurang lebih ada beberapa yang sudah diintegrasikan, dimerger menjadi universitas dan sebagainya.
totalnya mungkin ada sekitar 42-an. Jadi yang terdiri dari universitas, institut, sekolah tinggi, dan mahasiswanya tidak kurang dari 44.000 sebenarnya. Oke. 42.000. Jadi, nah ini tentu menjadi apa ya, energi yang luar biasa sebenarnya kalau ini bisa kita mengkonsolidasikan kebersamaan untuk bersama-sama ya mempercepat tadi yang disampaikan programnya Pak Gubernur kan gitu. Oke, baik. Saya ke tokoh masyarakat dan budayawan, Prof. Hairil. Prof, ini ada satu fenomena di Kabupaten Sambas di mana untuk kita bicara tentang pendidikan, di mana masyarakat lebih memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan tinggi, tapi memilih bekerja ke negara tetangga karena bicara tentang penghasilan dan kesejahteraan keluarga. Ini kan tentang sosial kultural, bagaimana cara berpikir masyarakat perbatasan. Ini bagaimana Prof. Hairil melihat ini, Prof? Iya, ini satu fenomena yang menarik ya. Mungkin Garuda di dadaku, Malaysia di perutku ya. Persoalan ekonomi ini memang tidak bisa dianggap enteng ya. Oleh karena itu ketika orang berusaha mencari makan ke negara tetangga, ya tentu kita ya pada satu sisi miris, tapi pada sisi yang lain tentu kita juga masih bersyukur bahwa mereka punya motivasi untuk survive. Tapi yang paling penting juga bahwa mereka sebenarnya tidak tergadaikan soal NKRI-nya, nasionalismenya itu ya. Soal mengapa mereka lebih memilih bekerja, saya kira ya realistis ya, karena memang mungkin kalaupun mereka melanjutkan ke perguruan tinggi sendiri kan tidak mengajarkan mereka untuk bekerja ya, kecuali tadi yang disebut oleh Pak Rektor, kalau pendidikan mereka itu pendidikan vokasional ya, kalau pendidikan yang berkaitan dengan politeknik ya, yang memang sebenarnya dibutuhkan sekarang ya, di perkebunan, di pertanian, mungkin di pertambangan segala macamnya, yang itu bagi kita memang masih belum bisa sepenuhnya disediakan ya. Oleh karena itu mereka bekerja. Saya kebetulan dalam 2 bulan terakhir ini sudah 3 kali bolak-balik ke Malaysia untuk kepentingan seminar dan segala macam itu. Di berbagai toko kopi, tempat makan di Malaysia itu memang banyak sekali pekerja-pekerja dari Sambas ya. Tetapi mereka tetap happy, mereka tetap ingat Indonesia, mereka tetap mengirimkan uangnya ke Indonesia dan segala macamnya itu, sehingga ya positif saya kira bagi kita ya. Sejauh memang mereka tetap menyuguhi nilai-nilai ya, budaya. Nah, kita patut bersyukur juga bahwa masyarakat kita di perbatasan itu kan adalah masyarakat yang sangat terbuka, sangat toleran ya, sehingga ketika usia kita sudah 77 tahun merdeka dan masih ada problem-problem sosial ekonomi, tapi kan tidak pernah ada suara-suara yang miris, meskipun tadi ada pernyataan yang satiris sifatnya, Garuda di dadaku, Malaysia di perutku itu kan. Mudah-mudahan ke depannya dengan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur dan pemerintah pusat itu tidak lagi terdengar. Baik, ya. Prof. Hairil, ini kalau kita boleh fokuskan di sosial kultural, isu yang paling harus menjadi perhatian pemerintah di wilayah perbatasan kira-kira apa Pak Prof? Ditahan, kita akan bahas ini setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Opsi Obrolan Siang bersama TVRI. Pulau Sumatera. Panorama alam Danau Sentarum Kapuas Hulu yang mempesona. Setitik harapan anak-anak terhadap anugerah yang maha kuasa. Keceriaan, keseruan, kesahajaan, kebersamaan dan saling menghargai menjadi panorama sosial. Sebuah serakan kata agar kawasan danau dan hutan lindung tetap terjaga, terawat, dan melestari dari generasi ke generasi. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya.
Besok. Bersama TVRI, bahasan kita hari ini tentang pembangunan perbatasan untuk merawat NKRI. Saya kembalikan ke Prof. Hairil, Prof, terkait isu sosial kultural di wilayah perbatasan yang harus menjadi perhatian kita semua, Prof. Yang pertama saya kira soal identitas ya. Sekarang ini secara sosiologis sudah tidak ada lagi wilayah yang terisolir seperti dikatakan oleh Pak Gubernur tadi. Dan banyak sekali pendatang-pendatang dari berbagai wilayah Indonesia yang mencoba peruntungannya di wilayah perbatasan. Ada interaksi yang sangat bagus dan boleh katakan tidak ada konflik di situ ya, karena masyarakat perbatasan juga terbuka. Tapi dengan ada interaksi itu maka ada persoalan identitasnya di situ, kearifan-kearifan lokal mulai tergerus ya. Juga kemudian ada paham-paham nasional yang masuk dan apalagi sekarang dengan era digital sekarang ini juga ada paham-paham dari dunia luar. Sehingga ada ketertarikan, ada unsur-unsur budaya lama cenderung ditinggalkan, tapi budaya baru sendiri belum sepenuhnya ditangkap. Salah satu contoh juga misalnya identitas ini anak-anak muda di salah satu suku yang ada di perbatasan itu mengaku misalnya bahwa mereka keturunan dari masyarakat suku yang ada di Sarawak. Tapi kajian-kajian ilmiah sebenarnya justru orang Sarawak lah sebenarnya merupakan hasil dari turunan dari kita, perbatasan kita di sini misalnya. Itu satu contoh ya. Jadi ini saya kira kehadiran TVRI ya, sebagai media informasi dan untuk edukasi masyarakat itu penting saya kira. Sumber-sumber informasi yang mengenalkan Indonesia dengan lebih benar itu ya benar, dengan lebih baik ya, itu penting kehadiran di sana. Yang kedua, dengan keterbukaan itu masyarakat juga cenderung untuk dimanfaatkan oleh para kapitalis yang mencoba mencari keuntungan lebih besar. Tadi juga sudah disentuh oleh Pak Gubernur, misalnya ada kegiatan-kegiatan ilegal, ya, ilegal, memanfaatkan jalan-jalan tikus dan segala macamnya itu. Nah, karena memang masyarakat kita ini kan masyarakat yang itu tadi saya katakan terbuka, ya, bisa menerima apa saja lah. Tapi juga mudah dimanfaatkan orang, ya, kalau memang itu mereka ya tergoda, ya. Lalu yang ketiga, tapi saya meyakini ini dan sangat mengembirakan, boleh katakan saya ulangi lagi, itu tidak ada persoalan nasionalisme ya. Okay. Nasionalisme kita kuat, ya, relatif kuat ya di di perbatasan. Masyarakat kita itu kalau ditanya mau menjadi warga negara Malaysia atau Indonesia. Kenapa? Ya nyaman di Indonesia itu ya. Tanah bisa punya, ya katakanlah dalam tanda kutip mungkin semaunya ya. Aturan-aturannya tidak ketat ya, tidak sebandingkan dengan Malaysia misalnya. Jadi saya kira ini kita patut bersyukur, tapi tentu saja itu tidak menutup kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan ya, baik dari pemerintah, dari perguruan tinggi maupun dari masyarakat untuk terus mengedukasi agar negara kita ini NKRI nasionalisme tidak lalu kemudian menjadi masalah yang besar di kemudian hari gitu. Oke, artinya masyarakat perbatasan ini tetap memastikan bahwa mereka Indonesia, Indonesia proud ya Pak, Pak Prof ya, bangga jadi Indonesia, harus bangga menjadi warga Indonesia. Baik, saya ke Pak Gub. Pak Gub, ini tema kita masih tetap progres pembangunan. Ini terkait pembangunan ekonomi, Pak Gub. Ini adalah amanat Presiden nomor 1 tahun 2021 dan bagaimana juga kita mewujudkan nawacita ke-9 dan 7 tentang kemandirian ekonomi dan juga daya saing pasar internasional. Tapi tadi Pak Gub singgung bahwa ini bukan bicara tentang infrastruktur, tapi bagaimana bisa memanfaatkan infrastruktur. Kita lihat ini di Sambas di Sajingan, Pusat Kegiatan Strategis Nasional ini menyatakan bahwa di commercial zone untuk growth and low income di daerah tersebut tidak jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas. Ini apa yang sebenarnya terjadi, Pak Bu? Ya, tadi itu sistem perdagangannya dibangun itu, perintah Presiden untuk membangun itu kan untuk meningkatkan ya, volume perdagangan antar dua negara ya. Ini kan menjadi kewenangan ya, ada Dirjen Perdagangan Luar Negeri.
Ya, pernah nggak mereka nyentuh itu? Pernah nggak mereka lihat apa sih masalahnya? Nah, kalau kita di daerah ini ya, kewenangannya terbatas. Ini masalah perdagangan antar negara, kan? Ada aturan-aturannya ya. Semua instansi yang menangani itu hampir semua ya vertikal, pusat semua. Nah, kelemahan-kelemahan di perbatasan itu dalam hal peningkatan perdagangan, kemudian meningkatkan perekonomian masyarakat setempat kan itu ya. Saya melihat ya pengelolaannya harus jelas ya. Kelemahan-kelemahan itu harus diselesaikan oleh pemerintah pusat, bukan kita lepas tangan. Kalau kewenangan ada pada gubernur udah kita tangani, tapi kan enggak ya, semuanya kepada pusat. Nah, saya melihat orang Sambas yang bekerja di Malaysia enggak juga bawa pulang duit. Buktinya apa? Ketika pulang dari kemarin ya, COVID ya, 1 tahun itu ada 40 ribuan yang kembali ya. Itu dari luar Kalbar itu mungkin lebih separuhnya dari luar Kalbar, sisaan dari Kalbar. Nah, dari Malaysia, nah mau kembalikan dari Ntkong ke daerah dia aja harus kita bantu. Banyak yang kita bantu, dia nggak bawa duit. Nah, ternyata penghasilan mereka kerja di perkebunan di sana itu tidak juga lebih baik dibanding hasil perkebunan yang ada di Kalbar. Ya. Nah, makanya harusnya pemerintah daerah bagaimana memaksa perkebunan sawit di Kalbar itu mempekerjakan masyarakat setempat. Ya. Karena kewenangan itu ada pada mereka, pada bupati. Ya. Kalau saya paksa itu. Waktu wali kota Pontianak, saya hotel-hotel ini silakan bangun, IMB-nya saya gratiskan, bahkan ya paling bayar 25%, ada gratis. Tapi dengan catatan 85% tenaga kerja harus dari berijazah Pontianak. Okay. Kalau nggak bisa. Nah, harusnya seperti itu. Nah, jangan salah ya, masyarakat Sambas yang ke Malaysia jauh lebih besar masyarakat Singkawang yang keluar dari Singkawang. Jumlahnya lebih besar. Ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Cina, ke Jakarta, Bekasi, Tangerang, Medan dan sebagainya itu jauh lebih besar. Ya. Artinya apa? Sebetulnya kalau bicara infrastruktur pendidikan perguruan tinggi Sambas sudah lumayan bagus, ya. Daya tampungnya lumayan baik, ya bahkan kurang daya tampung, kurang ini peminatnya ya. Jadi enggak juga kemampuan ekonomi saya rasa ya lumayan bagus di Sambas ya. Tapi memang merasa bangga nih kerja di luar negeri. Mau kerja apa terserah, yang penting kerja di luar negeri. Karena bahasanya keluar negeri ya berarti Pak Gop. Itu image yang ini, bangga kerja ke luar negeri. Nah pulang tetap melarat nggak ada masalah. Pokok saya udah pernah kerja di Malaysia, ya itu aja kebanggaan mereka. Oke, baik. Ini Kalimantan Barat ini menjadi tuan rumah kemarin Pak Gop untuk BIMIAGA. Pertemuan tingkat menteri, artinya Menko Perekonomian juga hadir di sini. Waktu itu apa yang mungkin disampaikan kepada pemerintah Indonesia dan juga beberapa negara, karena ini terkait pertemuan membahas tentang ekonomi kawasan, Pak Gub? Ya itu tadi yang saya sampaikan ini semuanya kita bicarakan di situ bagaimana menghilangkan sekat-sekat atau hambatan-hambatan dalam peningkatan perdagangan ya, peningkatan perekonomian di kawasan perbatasan ya. Itu harus ditangani betul gitu ya. Pedagang itu bagaimana, kenapa tidak bisa langsung. Nah, itu juga dibicarakan. Nah, sehingga itu harus tingkat Kementerian Luar Negeri ya. Kan ada Kementerian Perdagangan ya, konsul. Ini ranah mereka ya. Nah, kementerian mereka juga dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina itu rata-rata ya siap untuk melakukan pembicaraan untuk menghilangkan hambatan-hambatan itu ya, karena mereka juga berkepentingan. Contoh misalnya begini, kita di sini pernah ekspor atau kirim kambing di Brunei ya. Nah, tahu-tahu ada yang mati di mobil, lalu Brunei nggak mau lagi. Nah, lalu karena ada kuota itu didatangkan dari Jawa Timur, kalau Jawa Timur pakai pesawat ke sana, ke Brunei. Nah, kosnya mahal ya.
Nah, akhirnya kita bicara kenapa tidak ada investasi yang bangun rumah potong hewan di kita, ya. Kemudian peternakan kita ada rumah potong hewan, termasuk ayam. Kemudian hasilnya yang diekspor dalam bentuk beku, gitu ya. Nah itu yang kita bicarakan untuk peningkatan, ya itu. Sama juga saya sarankan kenapa selama ini rotan-rotan itu sering diselundupkan, ketangkap. Kenapa tidak ada pabrik dari Malaysia, orang Malaysia ya yang berotan itu untuk mengolah rotan setengah jadi di wilayah Indonesia, ya di wilayah Indonesia. Kemudian nanti hasil setengah jadi ini ekspor ke Malaysia. Nah, ini kan bagus sebetulnya ya, bisa menambah tenaga kerja di kita, kemudian nilai tambahnya ada juga. Seperti misalnya Aruk juga. Aruk itu ada beras sambas ya. Beras itu dari Sambas bisa dikirim ke Malaysia. Walaupun jumlahnya hanya sekian ya, puluh ton, ya, tapi ada hal yang istimewa gitu. Kita bisa mengekspor beras ke sana. Ya. Hanya masalahnya sekarang, itu tadi kosnya itu ya, lansir. Kalau bisa langsung, mobilnya bisa langsung, mungkin bisa lebih murah. Ya. Nah, hasil pertanian kita itu, Sambas itu ke Malaysia, di Aruk lebih banyak hasil pertanian. Ya. Nah, kalau dari Malaysia ke Sambas itu banyak dari barang-barang jadi, ya, barang jadi. Misalnya minyak goreng itu dari Malaysia ada masuk ke kita. Nah, kita itu lucu-lucu juga. Penghasil CPO terbesar, ya. Tapi minyak goreng langka. Bingung kita nih namanya gimana. Artinya untuk komoditi dari Kalimantan Barat sendiri cukup bisa bersaing ya, Pak Gubya? Banyak. Seperti misalnya ikan semak. Ikan semak itu di Malaysia bisa sampai 2 juta per kilo. Ya. Itu kan dari Kalbar. Ya. Nah, kita nggak tahu kalau itu pasarnya mahal, harusnya dibudidayakan. Ya. Nah, itu kalau ini masalah perbatasan ini nggak bisa kita ini sepanjang pusat tidak serius. Baik, oke. Kita terus berharap bahwa pemerintah pusat akan terus berbenah. Ini akan jadi tantangan juga untuk Pak Rektor. Ada Fakultas Pertanian di UPB. Ini tentang teknologi pangan dan juga bagaimana memaksimalkan tadi ada beras, lalu kemudian ada beberapa komoditi yang bisa dimaksimalkan. Kalau nanti jalannya lebih mulus untuk bisa ekspor barang ke sana. Ini kan harus ada pemikiran dasar dari perguruan tinggi untuk bisa memaksimalkan barang yang akan dijual ke luar negeri. Akan jadi tantangan juga buat perguruan tinggi. Seperti apa Pak Rektor melihat? Baik. Ditahan Pak Rektor? Kita akan bahas ini usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetap di Opsi, obrolan siang bersama TVRI. Masih bersama Anda, kita membahas tentang progres pembangunan perbatasan untuk merawat NKRI dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kami siarkan langsung untuk Anda di sore hari ini. Pak Rektor, ini tadi disampaikan sama Pak Gub terkait bagaimana komoditas Kalimantan Barat hasil bumi ini sangat berpotensi untuk kita bisa kirim ke
Malaysia, tetapi tentunya harus ada pemanfaatan atau teknologi pangan yang lebih baik lagi untuk bisa memaksimalkan ini. Seperti apa Bapak melihat sebagai akademisi? Terima kasih. Tentu yang harus dicermati yang pertama ya inovasi, improvisasi tentu. Jadi pintu masuknya kalau perguruan tinggi melalui desain kurikulum yang akomodatif, kurikulum yang responsif. Saya masih sangat dengan Pak Gub, luar biasa. Beliau selalu menitik beratkan pada basis data, Jadi akurasi data ini sangat penting, data pangan, data dan sebagainya yang sering beliau sampaikan. Nah, menurut kami ini juga idealnya perguruan tinggi ini juga melakukan ini ya, tentu bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah kabupaten, provinsi maupun instansi vertikal, itu juga melakukan ya mapping terkait dengan produk-produk keunggulan yang spesifik yang memiliki basis komparatif, misalnya tadi yang disampaikan ke beliau. Misalnya Sambas itu ada sampai mengekspor beras. Misalnya juga ada di Kapuas Hulu itu ada beras yang spesifik ya, dan banyak sekali juga keunggulan lain. Jadi basis keunggulan itu menjadi skala prioritas. Terus yang keduanya aspek kuantitas sama kualitas ini tentu harus dan yang paling juga perlindungan yang selama ini misalnya kekayaan kita di Kalimantan Barat ini yang memiliki ragam indikasi geografisnya ini tentu harus diproteksi. Jadi apalagi seperti kita ketahui kalau kita mau ekspor dan sebagainya, ini ada beberapa ya negara sudah mempersyaratkan seperti itu. Jadi ada pelindungan yang terkait dengan property rights-nya dan sebagainya, terkait dengan indikasi geografisnya. Nah, ini tentu misalnya melalui Kementerian Hukum dan HAM, terus yang teman-teman yang lainnya lah dari dinas-dinas yang juga yang terkait misalnya ini bersama-sama seperti itu. Jadi ada keunggulan-keunggulan yang sebenarnya sangat luar biasa di Kalimantan Barat ini. Kalimantan Barat yang tentu harus basis riset-riset yang diperkuat, terus nanti peningkatan dari sisi kuantitas, kualitas dan ekspor dan sebagainya itu harus ada proteksi seperti itu. Baik. Pak Gub, terakhir untuk 2023 progres pembangunan agar masyarakat merasakan bahwa negara hadir, kalau Pak Gub sebagai representasi pemerintah pusat, apa yang akan dilakukan untuk pembangunan perbatasan Pak? Kalau saya yang menjadi kewenangan kita ya, kita bagaimana mendorong desa itu jadi desa mandiri. Karena desa mandiri itu ada 54 indikator. Nah 54 indikator lah ini masalah yang berkaitan dengan masyarakat. Akses kesehatan, akses pendidikan, akses ekonomi, perbankan dan sebagainya. Itu semuanya indikator. Nah kalau semua indikator itu bisa dipenuhi, berarti kan tidak ada lagi bicara tentang ya orang lebih mau sekolah ke Malaysia dan sebagainya. Kalau sekolah di Malaysia itu kalau saya nggak jadi masalah. Tadi itu yang Pak Prof. Hairil bilang ya nggak ada masalah itu saya bilang karena ya jiwa nasionalisme masyarakat kita itu sangat bagus ya, sangat bagus. Biar di Malaysia itu ibarat orang hujan emas, kita hujan batu, mereka pasti masih milih Indonesia kok ya, karena ya tenang dan sebagainya ya. Nah terakhir saya ingin menyampaikan ya, saya terima kasih kepada Pak Presiden Pak Jokowi yang telah membangun dan memperhatikan wilayah perbatasan ya, terutama PLBN ya, 4 itu luar biasa. Hanya masalahnya bagaimana keberadaan PLBN ini bisa meningkatkan perekonomian minimal masyarakat setempat, khususnya perdagangan di negara. Dan ini lebih banyak ranah kewenangannya pada pusat, yaitu ini perdagangan luar negeri. Nah, kita tetap akan berupaya bagaimana bisa mendorong itu lebih maksimal lagi. Nah, sehingga perhatian dari kementerian-kementerian terkait ya, supaya ini menjadi dimaksimalkan. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan ya, diperjelas kewenangan daerah dan pusat dalam hal pengelolaan perbatasan. Harus jelas dan rigid. Ada badan pengelola perbatasan daerah tapi kewenangannya nggak jelas. Dan kalaupun ada kewenangan sedikit sekali.
Nah ini yang harus diselesaikan. Baik. Itu. Baik. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Haji Sutarmiji. Terima kasih Rektor UPB dan terima kasih budayawan Prof. Hairil atas waktunya. 60 menit kurang lebih kita menemani Anda di obrolan siang pada hari ini tentang membangun perbatasan merawat NKRI. Tentunya pemerintah dan juga negara hadir untuk warga perbatasan atas hak dasar di pendidikan, ekonomi, dan juga kesehatan. Masih Anda akan menyaksikan opsi untuk beberapa obrolan lain bersama TVRI. Saya Setiadi, pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.